jawabannya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Kayaknya anak-anaknya Bu Guru loyo di hari ini. Kenapa kalian? Habis putus atau gimana? Ya, jangan putus ya. Kalau meskipun yang punya teman tapi lagi jauhan, tetap semangat. Jadi untuk tetap semangat, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Gimana? Siap? Siap. Oke, kalau siap, tepuk semangat. 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 Sudah. Sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, sebelumnya alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu untuk Barohi. Silahkan berdoa. Berdoa mulai. Nah, sebelum selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian. Coba ditengok kanan kirinya, ada gak temannya yang gak masuk? Masuk semua. Wah, berarti anak-anaknya Ibu Guru pinter dan rajin semua dan semangat belajar. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, anak-anak Ibu mau tanya, tahukah kalian pada tahun 1945 Indonesia sudah merdeka? Tahu. Nah, tapi apakah kalian juga tahu, meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi masih ada dari bangsa asing yang ingin merebut kekuasaan Indonesia. Masih istilahnya itu masih menjajah. Tahu nggak? Duh, kok nggak tahu? Nanti kita akan belajar bersama di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Siap belajar? Siap. Wow, luar biasa. Nah, sebelumnya Ibu akan tunjukkan kepada kalian. Ini namanya media Rubik Ajaib. Nah, di sini Indonesia merdeka. Bisa dilihat perjuangan para pahlawan dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi Indonesia sudah berapa tahun merdeka? 75 tahun. Nah, sekarang Ibu tanya, tugas kalian sebagai siswa dalam ikut berjuang untuk negara kita itu apa? Belajar yang rajin. Apa lagi? Belajar sungguh supaya dapat mengharumkan nama bangsa. Oke. Merdeka. Selanjutnya, kalian bisa membaca di buku siswa di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 di halaman 44. Nah, di situ ada teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sudah dilihat? Sudah ketemu halamannya? Sudah. Nah, bisa dibaca terlebih dahulu ya. Bu kasih waktu berapa menit? 5 menit? Ya. Sudah. Nah, selanjutnya di sini juga ada tentang teks cara pahlawan kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya pada pertempuran Surabaya. Nah, di teks ini kalian dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pertempuran Surabaya, apa yang menyebabkan, dan pada tanggal berapa pertemuan Surabaya terjadi. Nanti dibaca. Nah, setelah kalian membaca, Ibu akan meminta kalian untuk membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kita buka ya. Coba bilang, simsalabim jadi apa? Prak biar kayak Pak Tarno. Ya, siap ya. Simsalabim jadi apa? Prak. Jadi apa ya? Dibuka. Nah, di sini Ibu memiliki ciri-ciri kalimat yang efektif. Monggo dibaca, Mbak Ulan bisa baca ya.
Nah, ciri-ciri kalimat efektif yang keras gak ulang. 1. Memiliki unsur penting atau pokok. Ya. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ya. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Oke. 4. Memenuhi pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Oke, tepuk tangan buat Mbak Ulan. Jadi, ciri-ciri kalimat yang efektif itu ada 4. Yang pertama memiliki unsur penting atau pokok. Yang kedua menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, dan menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jadi sampai di sini paham dalam bagaimana cara menuliskan kalimat yang efektif? Paham. Nah, setelah ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Yang pertama kelompok 1, Mbak Rohis dan Wulan. Yang kedua Wulan dan Mbak Dela. Nanti kalian Ibu tugaskan untuk membuat peta pikiran berdasarkan teks pertempuran Surabaya. Ya, paham sampai sini? Paham. Oke, kalau sudah paham, silahkan dibuat kelompok ke belakang, didiskusikan ya. Sudah? Wah, luar biasa sekali menurut-menurutnya Ibu. Oke, kalau sudah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan ke depan hasil diskusi kalian? Saya. Rohis, mau sama Mbak Ulan apa sendiri? Mbak Ulan ayo berdua ya, maju ya. Sini biar kelihatan. Oke. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Apa isi ultimatum Inggris kepada rakyat Surabaya? Semua pimpinan dan orang Indonesia harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Mengapa pasukan Inggris menggempur Surabaya? Inggris menggempur Surabaya karena terjadinya kontak senjata antara para pemimpin dengan pasukan. Siapa pemimpin tentara sekutu? Brigadir Jenderal Malabi. Sudah? Sudah, silahkan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, Ibu juga sudah menemukan jawabannya. Jadi sebelum kalian meresum, nah, kita cocokkan apakah jawaban Ibu itu sama atau enggak dengan jawaban kalian. Siap? Oke, simsalabim lagi ya. Simsalabim jadi apa? Prok prok prok. Wah, nah ini kalau kalian tadi kan ada 5W plus 1H. Ini ada contoh beberapa pertanyaan dan jawabannya. Seperti where, di mana terjadinya pertempuran Surabaya? Siapa pemimpin tentara sekutu di Surabaya? Siapa pemimpin tentara sekutu? Brigadir Jenderal Malabi. Oke, terus terjadinya pertempuran Surabaya itu tanggal berapa ya? 10 November. Jadi kalian bisa kan ya? Bagaimana cara membuat peta pikiran menggunakan 5W plus 1H dan menggunakan kalimat yang efektif. Oke, sudah. Sekarang sekarang Ibu
juga akan apa ya? Nah, selain pertempuran Surabaya, ternyata di beberapa daerah di Indonesia juga terjadi pertempuran setelah kemerdekaan ini terjadi. Salah satunya adalah pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran agresi militer 1 dan pertempuran agresi militer Belanda 2. Mohon maaf, bukan pertempuran ya, tapi agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Sudah paham? Nah, sekarang kita juga akan melihat video tentang perjuangan pada pertempuran Ambarawa. Nah, benar ya? Terjadi masalah teknis. Oke, bisa dilihat ya. Benar? Kolonel Sudirman. Nah ya, nah itu adalah proses terjadinya pertempuran Ambarawa. Nah, sekarang kalian kan sudah mengamati video yang ibu tunjukkan tentang pertempuran Ambarawa. Ibu akan menugaskan kalian untuk secara individu membuat laporan hasil pengamatan. Nah, sekarang membuat laporan hasil pengamatan nanti dikumpulkan ke ibu. Oke? Ibu kasih waktu ya.
individu. Individu ya, jangan kelompok ya, oke? Tadi kan sudah mengamati individu kan? Nah, sudah? Sudah. Nanti dikumpulkan ya di akhir pembelajaran ya. Oke, selanjutnya nah, anak-anak, setelah kalian melihat perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan negara kita, tahukah kalian bahwa hewan juga berusaha untuk mempertahankan kehidupannya? Tahu apa enggak? Masa enggak tahu? Hewan mempertahankan kehidupannya dengan cara apa? Berkembang biak, apa lagi? Makan minum. Nah, itu tahu. Jadi nanti kita akan belajar mengenai bagaimana ciri-ciri hewan dan serta habitat hewan tersebut. Nah, kalian tahu nggak habitat itu apa? Habitat adalah tempat tinggal hewan. Sebelumnya, supaya lebih menarik, Ibu akan memberikan sebuah tantangan kepada kalian semua untuk membuat puzzle. Di sini Ibu mempunyai 2 puzzle, tapi Ibu gak akan kasih tahu isi puzzle-nya ini apa. Jadi nanti tugas kalian untuk menemukan sendiri hewan apa sih yang ada pada puzzle ini. Nah, selanjutnya secara berkelompok juga kalian harus menentukan ciri-ciri hewan tersebut, habitatnya di mana, ciri-ciri khususnya apa, seperti itu. Paham? Semangat dong, paham? Oke, kalau paham, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 1. Silahkan bisa berkelompok dari sekarang. Oke? Ayo disusun. Ayo, yang mana? Ayo. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah? Nah, sekarang kan kalian sudah tahu toh hewan apa yang ada pada puzzle itu. Kalau kelompok 1 hewannya apa? Kalau kelompok 2? Kupu-kupu. Nah, setelah kalian mengamati hewan apa yang ada pada puzzle ini, sekarang Ibu minta kalian untuk menulis ciri-ciri hewan tersebut sama habitatnya. Sekarang Ibu kasih waktu ya untuk berdiskusi. Sudah? Kalau sudah, sekarang kan tadi kelompok 1 sudah maju ya. Sekarang Ibu minta kelompok 2 untuk maju ke depan. Semua nggak apa-apa, semua jangan ludur-luduran. Ayo, semua. Ini tak kasih tempat. Ayo, ludur-luduran. Oke, silakan Mbak Ulan dan Mbak Dila. Yang keras ya. Ciri-ciri kupu-kupu Oke. mempunyai sayap dan antena. Suka sari bunga. Bisa terbang. Habitat di kebun bunga. Habitatnya di kebun bunga. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke.
sudah menemukan ciri-ciri kupu-kupu, ciri-ciri ayam, begitupun habitatnya. Nah, selanjutnya bisa dibuka di buku tema halaman berapa ya? Halaman ini. Halaman mana? Halaman 50. Nah, di halaman 50 ini kan ada mengamati. Ayo mengamati. Nah, Ibu menugaskan kalian nanti di rumah harus mengamati hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Misalkan nanti pulang ketemu ayam. Nah, terus Dila ketemu cicak atau Rohis ketemu boyo. Nah, itu dituliskan ciri-cirinya sama habitatnya, ciri-ciri khususnya ya, seperti tadi ayam. Ayam mempunyai kedua sayap. Ayam mulutnya seperti apa, kupu-kupu warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, seperti tadi. Nah, jadi nanti tugasnya ini individu, kalian melakukan pengamatan di rumah hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Oke. Sudah, selanjutnya tadi kita belajar apa aja, yuk? Terus apa lagi? Bekerja sama mencapai tujuan. Ya, apa lagi? Peperangan medan area. Pertempuran apa? Kok kamu sampai medan area? Pertempuran Surabaya dan pertempuran apa tadi yang kedua? Ambarawa. Nah, diisinya tadi kedua pertempuran itu ngapain aja? Sama-sama apa? Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau sebelum kemerdekaan pahlawan itu berjuang untuk apa? Merebut kemerdekaan atau memperjuangkan kemerdekaan. Nah, tapi kalau setelah merdeka dan masih ada bangsa asing yang ingin menjajah Indonesia, mereka apa? Berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui tadi beberapa perang yang ada di daerah-daerah seperti pertempuran Surabaya dan pertempuran Ambarawa. Tadi juga kalian menyebutkan bahwasanya kita belajar tentang ciri-ciri hewan dan ciri-ciri dan habitatnya. Jadi hewan mempertahankan hidupnya dengan cara apa? Terus apa lagi, makan dan minum. Sudah? Nah, sekarang Ibu kan tadi sudah diberi tugas untuk PR-nya ya, sudah ya. Nah, di buku siswa juga ada soal-soal yang halaman paling belakang itu nanti dikerjakan di rumah secara individu ya, minggu depan dikumpulkan. Siap? Siap. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak hebatku tetap semangat, tetap sehat meskipun dalam keadaan di tengah new normal, tapi kita harus tetap jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Untuk selanjutnya, Rohi silahkan memimpin doa sebelum kita pulang. Doa selesai. Nah, anak-anak hebatku, sebelum kita pulang, Ibu ingin cek jargon semangat kalian.